بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب عبد عبد ودهر الدهر رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama adalah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk menyanjung junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini menjadi suatu sebab kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu dipilih oleh Allah orang yang selalu istiqamah di dalam mencintai ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'allahu fi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Kemudian sambungan daripada bait bab yang ke-8 para habis sudahlah, yaitu bait humul jibalu fasal anhum musadimahu. Humul jibal, mereka para sahabat bagaikan gunung-gunung. Jibal seumpama gunung-gunung, karena itu jamak jibal. Fasal anhum, maka tanyalah anhum daripada mereka, musadimahum, akan orang-orang yang melawan mereka. Batang takut nang melawan ya, bukan orang Islam melawan orang kafir. Nah, jadi orang Nabi beserta sahabat itu kokoh kayak gunung, kuat berperang. Majara minhumu, apa ra'a minhum, apa telah melihat minhum daripada mereka, pikulli mustadami, pada tiap-tiap tempat pertempuran, pada tiap-tiap peperangan. Sudahkah melihat banyak berperang yang kayak apa? Orang Islam melawan orang kafir, bagaikan apa daging dicancang ganja sampai kada tersisa. Bagaikan apa burung elang dan burung pemakan bangkai, sampai-sampai artinya daging itu nang dicancang, nang ditumbak, bahkan nang ditimpas oleh para sahabat dan Tuhan Islam kada tersisa, saking ganasnya bukan para sahabat itu berperang. Karena dilihat buahnya tadi nilai-nilai ibadah pahala, ada takutan lompat ya. Wasal Hunaina, tanya kepada wasal Hunaina, tanya kepada perang tentang Hunain.
Artinya wasatu tanyalah oleh kamu kepada lawan Hunainan tentang perang Hunain. Kayak apa perang Hunain? Bukan musuh. Nah, pokoknya jar Rasulullah tadi bilanya bila kami menyerang musuh kalah. Cuman takbir tadi Allahu Akbar itu dalam hadis. Dalam hadis dalam Bukhari juz 2 itu ada perang. Dan Nabi melawan orang sedikit, tapi bila Nabi cuma bilanya kada masih bisa kalah. Wasal badran, dan tanya oleh kamu kepada lawan tentang perang Badar. Wasal Uhudan, dan tanya oleh kamu lawan-lawan tentang perang Uhud. Apakah kita harus melawan orang kafir perjuangan? Pusulu hadbin lahum adha minal wahami. Pusulu adalah bagian-bagian hadbin kematian lahum bagi mereka orang kafir, adha minal wahami, yaitu lebih dasar daripada penyakit yang berat, lebih dasar daripada penyakit yang menular. Adha itu di dalam qauluhu adha minal wahmi ay asyaddu dahiyah, yaitu lebih dasar daripada penyakit menular. Matinya tuh orang kafir diserang oleh orang Islam lebih parah daripada penyakit yang berat, kematiannya. Nah, di dalam ini alima yusibuhum fihi minal wahmi, bagi sesuatu yang menimpa lawan mereka pada peperangan itu wahmi, seperti wahmi itu alladzi huwal wabah, lebih dasar daripada penyakit yang menular. Fa'inna man yamutu minhum fi zamanil wabah, karena bahwasanya orang yang mati minhum daripada mereka orang kafir di masa penyakit itu, ma'atatawulihi, beserta lawasnya penyakit itu, la yadubu kasiratun man yamutu minhum fi zamanil muqatilah, ada sampai kita banyak yang mati penyakit menular, kada banyak mati. Dibanding apa zaman muqatilah, zaman berperang. Zaman berperang kayak apa? Muqatilah mukmin, zamannya berperang orang mukmin, lahum bagi mereka orang kafir tadi. Sudah setiap berperang. Makalah ialah maaf kasrihi, beserta pecahnya mereka kasaatil wahidah, seperti dalam satu sesaat, dalam sewaktu aja habis 1000 mati. Kalau wabah penyakit umpama sekian sebulan umpama berpegang mati, ya lah, berarti lebih dahsyat daripada wabah penyakit tadi diumpamakan orang-orang. Nah, wah ini lebih dahsyat juga lagi, ya lah. Nah, ini perang. Nah, sebagaimana perang apa itu ngaran Ghazwah, wakanat Ghazwatu Hunain, perang Hunain pada Fathil Makkah, setelah Fathah Makkah. Tahun berapa? Tahun yang ke-8. Wa huwa ismun, ini namanya liwadin bainal Makkah wa Thaifi, itu dinamakan lembah antara Makkah dan Thaif. Nah, di situ kita memperjuangkan apa ngarannya bilainya tulak tuh, karena ada orang berpadahan, lah inilah lembah perjuangan Rasulullah perang, maka pepohonan kadada ngarannya wadin. Wadin itu lembah bainal Makkah wa Thaif, antara Makkah dan Thaif. Disitulah peperangan Rasulullah terjadi. Jauh benar tak? Thaif lawan Makkah. Wabihi iltaqa Rasulullah SAW, dan wabihi, dan pada lembah antara Makkah dan Taif, disitulah Rasulullah lawan orang muslim ma'al musyrikin, beserta orang musyrik, panhazamal kufaru, maka mengalahkan lawan orang kafir.
Di situ Rasulullah berperang, cuman banyak juga para sahabat matian lah di Jabal Rumat, pilihnya ke Jabal Uhud tuh ada ngarannya Jabal Rumat. Nah situ pun para syuhada matian banyak. Nah itu matinya ada Gunung Badarah. Nah, sejarah Rasulullah SAW. Disitulah banyak para syuhada meninggal. Nah, di Uhud itu. Karena ada maasi. Nah, kada maasinya itu sudah dipadahi oleh Rasulullah. Hanya kan ada tekniknya nang di atas gunung kayak apapun ya Rasulullah, kayak apapun terjadi di bawah, pokoknya jangan turun. Nah, itu disuruh Rasulullah perang. Nah, ternyata di situ nang kejadian banyak itu kematian tak di gunung tak. Nah, ternyata kada masih pas melihat kawan melawan musuhnya ini menang, melihat mana lautan ambil harta ganimah ini, ambil harta nih, nang beperang itu diambil kan halal minta. Alatnya, parangnya, segala macam kudanya atau untanya diambil itu tuh halal. Atau beperang itu diambil halal. Nah, lalu nang di atas gunung ini kada sabar, melihat kawan mengambil umpat turunan. Padahal sudah dipesan oleh Rasulullah jangan turun. Nah, disitulah kucang kacir Rasulullah. Nah, akhirnya musuh menyerang dari belakang. Nah, seorang turun, musuh menyerang mulai belakang. Nah, disitulah banyak para syuhada. Nah, matian lah. Matian. Nah, di situ Rasulullah itu dikapung oleh musuh. Dan para sahabat itu tak bisa sebentar. Satu firqah, satu gulungan, ada ke timur, ke barat, kalian sebentar. Ada lagi bersatu. Lalu Rasulullah memanggil, Sayyidina Umar memanggil, wahai kaum muslimin, ta'al huna, di sini, aku di sini nah, aku siap. Cuman sudah musuh mengapung kucang kaca. Disitulah Rasulullah kita ngarang darurat, lalu mengambillah pasir, baca wa maramaita isramaita walakin Allah ramah. Tak ambil. Nah, ambil pasir berapa di dalam genggaman Rasulullah, tawakalkan lawan musuh, sabigi pasir pun kada gugur, kada jatuh ke tanah kecuali kena musuh seperti. Makanya itu kucang kacir sudah Rasulullah lah. Nah, disitulah yang bahkan mata sebetan. Lalu turunlah penglihatan orang kafir, memang desa turun. Siapa? Mengguru mengisahkan lagi dulu pasukan kuning. Bahasa betaan pasukan kuning pada malaikat turun. Malaikat turun berpakaian kuning. Nah, disitulah riwayat kisahnya kubur berkaramat itu diandaki kain kuning. Itu pengguru mengisahkan. Nah, jadi boleh aja. Jadi ada orang mulia kain hijau, nyisikin kain kuning, boleh aja. Tapi kain ini Pak boleh aja diambil, amunnya diberiakan. Bahasanya ahli kubur minta. Nah, kalau kambang ini mun kada sampai karing kada boleh diambil. Karena kambang itu hak orang yang dikubur. Kalau kain ini umpama sasak banget sudah kuburan, umpama lawan kain ambilin atau dulu ke lambo kasih itu. Nah, ya lah diambil, cuman ahli waris Jepang ambil, jangan seorang lah, kayaknya habis orang diambilin, ya guru beli aja, salah tanggapan ini kan. Artinya ahli waris itu boleh maharago kalau mengambil nang sasak kuburan itu, nang kain kuning itu sudah hibak ambilin. Nah, kalau kambang ahli waris pun tidak boleh mengambil kambang, karena kambang itu hak nang di dalam kubur. Kada karing hanya dibuang, kada karing hanya dibuang. Nah, ini al-musdiri bidi humran ba'da ma warada. Mereka memenangkan, mereka memegang pedang. Al-bidi itu yang putih, humran berubah menjadi merah. Ba'da ma warada, setelah menyerang. Setelah menyerang minal ida, daripada musuh-musuh. Kulla muswadin minal lamami, setiap yang hitam berubah, setiap yang hitam minal lamami, daripada rambut kepala.
Nah ini kita ialah buahannya ini, buahan para sahabat. Nah, di tangan itu, tangan apa parang asalnya pedang putih berubah menjadi merah karena bakalahi tadi. Bada marada setelah menyerang daripada musuh-musuh, setiap yang hitam daripada rambut kepala berubah. Nang hirang pun menjadi merah. Kenapa? Karena penuh dengan darah. Itu peperangan. Dulu tombak perang, tombak pedang, itu bakalah. Nah ini, sini kita mulai homo itu, mulai homo jibalu itu ada sudah faedahnya. Homo jibalu itu cuman berapa bait, semua itu 8 bait. Seterusnya kayaknya sampai apa pamato pariku benal bahmi wal buhami, terus kayaknya baru baca itu. Cuman di sini ada sudah di dalam. Nah, karena di situ, nah mulai homo, nah kan kita baca homo tadi kan, karena sampai pamato pariko, hujung kayaknya ada 8 bait, amunnya 2 kan ini kan sebait 2 baris, berarti 16, 8 bait lah. Nah, sampai pamato pariko, nah situ ciri khasiatnya kita bacakan, khasiatuha anna man katabaha ala babi baladin au darin au bustanin madamat maktubatun la yasilu ila dzalika sarikun wala dudun wala ghairu dzalik. Nah, maka barang siapa menulis 8 bait itu, 8 bait atas ini, di mana menulisnya? Di kertas, kemudian disimpan atas pintu atau perbatasan kampung bilat atau balat. Kalau bilat kampung-kampung lah. Di mana kita andak, di mana ditulis 8 bait itu di perbatasan. Perbatasan kampung, audarin atau diandak di atas rumah, bahkan di atas lawang kan. Au bustanin atau diandak ke bustan ngapa kebun. Madamat nggak bisa payo enak tahun enak ini, abun toh, buma ya lah. Selama madamat maktubatun, selama tulisan itu ada, la yasilu ila dzalika sarikun, niscaya kada masuk nang demikian itu ngapa sarikun, pencuri. Tulis tak? Nah tulisannya, tulis nih 8 bait, ini kan 16 pun semuaan, nya kan 22 kalau sebait minta. Nah jadi 8 bait minta, 8 bait. Nah mulai homo tadi sampai pamato pariko, tulis minta. Selama ada tulisan ini kada masuk sarikun yang pertama. Kemudian wala dudun. Ngapa dudun? Ulat. Penyakit ulat dudun. Nah ini nih ya asoy bakapun soy lah. Asoy ini kada besar-besar tahu kau lah. Oh sambut aja. Wala ghairu dzalika, dan selain daripada nang kedua itu apa aja kada masuk. Selama tulisan ini ada, maling kedua dimasuk. Ani mau kan? Aku ini kan nulis kena oh apa ngarannya itu. Tapi menulis seorang, jangan tak dipoto, di print, ini ditulis. Nah, udah boleh tulis. Kalau udah berprint nyaman banget. Tulis bagaimana nih bahawat nih. Mengkawa bodo, amun kawa menghadap kiblat. Supaya menjahat. Yakin diri kita iyalah. Berbesar pulang lawan Tuhan. Ini usaha ikhtiar. Mun ada sudah iyalah. Nah, ini tulis. Mbah ditulis di mana kan disimpannya maling kan masuk. Ulat kapun nyaman minta. Nah, ulat. Lalu qala aqailun, berkata ulama hadhil faidah, maka ada juga ulama madahkan ini faidah ngapa? Qad jarabat, sungguh mujarabat. Ini sudah teruji oleh ulama madahkan. Artinya asal yakin. Saya yakin iyalah. Tauji di mana bil kahmi, nah di dalam gandum, wasahir sama gandum juga. Bohuma gandum, kita membantu banding lah, banding tak. Nah kita bohuma. Nah ini ulama nama dahkan kajarabat, sungguh telah teruji jadi ulama.
sungguh telah teruji. Wa ghairihima dan selain daripada qamhi tadi wasair, ngapa selain daripada gandum tadi. Wa qala aidan dan berkata ulama pula dahulu kisah. Apa ini? Katabat hadil abyad, telah tertulis ini oleh abyad ala babi darin. Kutibat hadil abyad ini ditulis dahulu ada kisah. Jar ulama ada seseorang ini nulis abyad. Kenapa abyad ini ya pepet mendelapan tadi mulai humul jibal tadi ditulis imbah ditulis lalu disimpan di mana ala babi darin atas pintu. Nah atas pintu di kita ya lah, berarti di atas lawang. Kayak di situ di situ kan di atas lawang itu kan usah di luar di dalam itu. Di lawang anda kan anda tulis anda. Nah imbah di adam tu paja asariku pasami asal kemudian di anak sidin tadi lalu datanglah maling. Pasami sautan pedar, maling mendatangi rumah tadi, kemudian mendengar akan suara di dalam rumah itu, suara nang bersama dengan seram. Pas hendak memaling nih, hendak mengambil nih, akhirnya Pak Ibu yang nang apa kata dijujur barang, panci hilang, rinjing hilang, kalau makan juga, ya lah. Bahasanya itu kata salah bahasanya. Lalu ditulis tadi, lalu pas anak mengambilnya nih, imbah anak mengambil ternyata suara timbul, suara paraja, kemudian berbuliklah si maling tadi, summa qala li ashabihi, kemudian berkisah nang maling anak mengambilnya nih, dalika aku kan anak mengambil di rumahnya itu si fulan minta anak mengambil, ternyata ada suara nang seram, jadi Fa'akhbaruhu, kemudian menghabarkanlah nang demikian itu oleh kekawanannya. Jadi kekawanannya bi anna sahibal baiti ghaibun ghaibu jumu'ataini. Jadi kekawanan tadi tuan rumah nintu orangnya kadada 2 minggu sudah meninggalkan rumah ninta. Gaib itu jumu'ataini 2 minggu sudah ditinggalkan. Jadi kawan kan berkisah ada suara. Lalu dia kawan sudah 2 minggu itu ditinggal berhati orangnya. Nah itu berurang 2 minggu sudah kata berurang. Suma raja asannya, kemudian berbulik pulang yang kedua kalinya. Pasami api sultan ternyata hendak memaling, hendak mencuntan pulang. Ternyata mendengar pulang suara di dalam rumah itu. Ngapa suara? Ya kulu. Nah ini bersuara. Ma tubta syai'an. Tidaklah engkau tobat. Artinya ikam belum tobatkah jar suara. Padahal itu orang itu di rumah. Ngapa jar suara nang ini? Engkau belumkah tobat? Wa mana'allahu bi barakati hajil abyad. Allah Ta'ala memelihara dengan berkat ini abyad hati bait-bait yang ditulis tadi. Mulai humul jibal sampai pamatu pariku bainal bahmi wal buhammi itu tulis, tapi menulisnya seorang bahudu menghadap kiblat. Jangan di print, mbah di print nyaman banget. Nah kira-kira cukup ya, mudah-mudahan kita kesehatan pada dipanjangkan umur dalam berbuat taat kepada Allah, nanti husnul hatimah mampu iman, dan kita dikumpulkan oleh Allah bersama guru-guru kita, bersama junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang mujib ya hadir tawassalna ila sabit. Sabda jadina wa muslimin abal kirimat ya rabbal alamin.
اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالعلم وزينا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالعلم وزينا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالعلم وزينا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم اغفر عنا وزلزلنا بركة يمين منا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.